Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe. Halo sobat sekalian. Hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang menakjubkan sekaligus aneh, apalagi terjadi pada zaman sekarang ini. Kisah ini dialami oleh seorang pendakwah, yaitu seorang syekh dari Maroko. Dia bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa di Mekah ada seorang calon ahli surga. Namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Dan mimpi itu terjadi 3 kali dengan mimpi yang sama. Karena penasaran, Syekh tadi pada paginya bergegas menyiapkan segala perbekalannya untuk pergi ke Mekah, menemui orang yang disebutkan Nabi SAW dalam mimpinya. Setelah melaksanakan umroh, maka Syekh tadi pergi menemui kenalannya yang ada di Mekah, dan juga menelepon orang-orang yang dikenal di Mekah untuk mencari nama yang ada dalam mimpinya tadi. Akhirnya Syekh tadi bertemu dengan orang yang dimaksud, Nabi Muhammad SAW, yaitu di sebuah perkampungan di mana orang-orang di sekitarnya heran. Tidak mungkin seorang ulama besar menemui seorang laki-laki yang dikenal sebagai pendosa. Bahkan ketika laki-laki tersebut saat ditemui oleh ulama Maroko, dia sendiri merasa heran dan bingung. Namun ulama tadi bertanya, "Apakah kamu bernama Fulan bin Fulan bin Fulan?" Maka laki-laki tadi mengiyakan, "Ya, benar." Lalu syekh tersebut katakan bahwa aku akan memberi kabar gembira kepadamu bahwa aku telah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali dan mengatakan kalimat yang sama bahwa kamu adalah calon penghuni surga. Dan aku bersumpah demi Allah, aku tidak bohong atas mimpi itu. Maka laki-laki itu meletakkan tangannya di atas kepalanya dan jatuh terduduk di atas tanah sambil menangis dan berkata, "Aku penduduk surga. Mungkinkah aku penduduk surga?" Maka ulama itu katakan, "Benar, demi Allah, engkau adalah penduduk surga." Maka laki-laki tadi berkata, "Tidak mungkin, karena aku orang yang banyak dosa. Bahkan aku orang yang jarang datang ke Masjidil Haram. Dan aku sering terlambat dalam sholatku. Dan masyarakat di sini menganggapku adalah orang yang penuh dosa." Maka Syekh tadi katakan, "Demi Allah, aku tidak berbohong atas mimpiku itu. Mungkin ada amalanmu yang menyebabkan kamu masuk surga. Coba katakan kepadaku." Maka laki-laki itu katakan, "Tidak ada amalanku yang utama, kecuali aku telah bersumpah kepada Allah ketika tetanggaku yang suaminya meninggal dunia. Dan aku berjanji kepada diriku untuk membagi gajiku menjadi 2 bagian yang sama, yaitu sebagian untuk keluargaku dan sebagian lagi untuk janda dan anak-anaknya yang telah yatim." Maka menangislah ulama tadi. Ternyata begitu mulianya hati orang ini, sehingga Allah memasukkan ke surganya. Bahkan aku sendiri tidak mampu melakukan hal ini. Maka laki-laki tadi diajak ke Masjidil Haram oleh syekh tadi. Ketika sampai Masjidil Haram, karena jarang pergi ke Masjidil Haram, maka ketika melihat Ka'bah, laki-laki tadi menangis hingga datang waktu sholat. Dan ketika rakaat pertama, dia masih menangis. Rakaat kedua, masih juga dia menangis. Dan rakaat ketiga, dia pun masih menangis. Lalu pada sujud yang terakhir, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dan pergi untuk selama-lamanya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kisah di mana kisah ini tidak akan mungkin terlupakan oleh Syekh tadi. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah ketika seseorang menganggap amalannya sepele, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tetapi begitu besarnya. Begitu juga terkadang kita menganggap amalan kita besar, salat kita, puasa kita, bahkan dengan pakaian-pakaian kita. Namun dalam hati kita ada rasa bangga diri, ujub, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala atas perasaan ibadahnya yang merasa paling benar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة